Seakan-akan negara ini tanpa perencanaan yang matang. Kami tanggal 19 Mei sudah memutuskan penambahan pagu anggaran, baik subsidi maupun kompensasi, baik dasar listrik maupun LPG dan BBM, 349 triliun. Sehingga totalnya sebagaimana disebutkan tadi 502 triliun. Yang saya sesalkan justru adalah kenapa sejak awal kebijakan pengambilan keputusan itu dijadikan satu paket kalau memang diprediksi pertumbuhannya bagus, konsumsi akan meningkat. Tapi ini yang terjadi sesungguhnya konsumsinya tidak meningkat, akan tapi migrasi yang luar biasa terhadap barang-barang yang disubsidi. Tidak bisa serta-merta kita katakan karena subsidi barang-barang yang disubsidi pagunya mentok, alokasinya akan habis di bulan Oktober, maka anggaran minta ditambah, alokasinya tambah, anggaran tambah. Kalau itu ceritanya, kita ini sebenarnya mengandalkan fiskal, cara berpikir yang sangat-sangat menurut saya tanda kutip menyederhanakan soal. Karena apa? Kalau sekedar nambah alokasi, kemudian kita siapin anggarannya. Yang ketambahan alokasi, alhamdulillah. Yang nyari uang anggarannya itu yang Masya Allah. Padahal kita katakan, subsidi itu sudah salah sasaran. Tidak tepat sasaran. Tidak pada penerima manfaat. LPG 3 kg itu dari 40% masyarakat bawah, hanya 22% yang menikmati. BBM, begitu ada migrasi besar-besaran, yang menikmati masyarakat bawah itu hanya 36%. Kalau seperti itu ceritanya, masa tetap alokasi pendekatannya? Seharusnya untuk mendidik masyarakat, alokasinya tetap, tapi mari sebagaimana rekomendasi Badan Anggaran sejak tanggal 19, bahkan sebelumnya pada waktu September pembahasan APBN di 2021, untuk APBN 2022 sudah kami sampaikan naikkan secara gradual, secara bertahap, namun subsidi tidak boleh dicabut karena itu adalah perintah konstitusi. Nah, bagaimana BBM ini, Pak, sesungguhnya? Naik apa tidak naik? Kalau saya naikkan saja segera, karena sudah tidak masuk akal. Kalau sekarang dilepas di 7.650, padahal keekonomiannya 17.000, gapnya kan sangat besar sekali. Naikkan 30% maksimal, pada saat yang sama dari sisi kenaikan itu, untuk menjaga daya beli masyarakat, maka perlinsos ditambah, kasih uangnya langsung ke rakyat satu persatu penerima manfaat. Jadi kantong rakyat lebih tebal daripada sudah tahu salah sasaran, tidak tepat kepada penerima manfaat, tapi akan diterus-teruskan penambahan alokasinya. Jadi pandangan Anda setidaknya dinaikkan hingga 30%. Ini maksimal ya Pak Said ya. Tadi Anda sebutkan bahwa yang menikmati, masyarakat yang menikmati BBM ini hanya sekitar 36%. Artinya ini sisanya yang tidak tepat sasaran. Berapa banyak Pak? Berapa triliun yang ternyata ini tidak tepat sasaran? Dan apakah Anda melihat bahwa artinya dari tahun ke tahun sasaran yang tidak tepat ini terus meningkat atau seperti apa? Enggak, dari tahun ke tahun ya sekitar itu saja. Kadang-kadang 22% naik ke 24, turun lagi ke 22. Dari 36% meningkat ke 38, turun lagi ke 36,4. Terus menerus di titiknya di situ-situ saja. Memang mekanismenya yang harus dirubah, penyaluran subsidi ini. Maka kalau bicara tentang 191 atau skema tentang penjualan itu sudah wajib kita rubah. Saya katakan sudahlah plat kuning sama sepeda motor saja untuk konsumsi yang dibolehkan terhadap subsidi BBM kita. Di luar itu sudah tidak boleh lagi. Begitu juga terhadap LPG. Sudahlah pakai sidik jari atau retina mata. Maka kemudian tanpa itu bayangkan LPG itu dari 3 juta ton
sekarang ini jadi hampir 8 juta. Ini orang miskin yang bertambah, atau kita melayani saja kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya tidak tepat sasaran.